potensi diri untuk menjadi remaja produktif. Saya bersama dengan Sani, Lita, dan Yesa. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gimana kalau kita tanya-tanya satu persatu tentang remaja itu apa sih? Boleh Sani dulu? Kalau menurut saya itu remaja itu ya kayak transisi pertumbuhan atau perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Dan biasanya itu kalau remaja itu bisa disebut remaja dari umur 12 tahun sampai 24 tahun. Ada tambahan dari Mbak Lita? Kalau remaja itu ya kan dari peralihan dari anak-anak menuju dewasa nih, dan itu masa dimana kayak kita lebih banyak ada tanda pubertas, terus lebih ke emosional gitu, dan lebihnya kita jadi pribadi yang mulai lebih mandiri. Oke. Untuk Mas Yesa? Kalau untuk di sisi lainnya, selain perubahan pada fisiknya, emosinya khususnya nih. Kalau remaja itu kan masa sebutannya masa pemberontak atau gejolak dari orang tua atau misalnya ganti-ganti teman dan lain-lain. Kalau menurut saya sendiri sih, remaja itu gabungan dari definisi dari Mbak Shani ya. Peralihan dari umur 12 tahun sampai 21 itu khususnya untuk wanita, dan pria 13 sampai 22 tahun. Ditambah lagi dengan pengontrolan emosi dari masa peralihan itu dan proses pencarian jati diri. Maksudnya di remaja ini tuh berpikir bahwa besok aku bakalan jadi apa ya gitu. Nah itu proses pencarian jati diri. Di sini halnya sangat nyambung dengan apa yang kita bahas, yaitu potensi yang dimiliki remaja itu apa aja sih. Selain itu, remaja yang produktif itu berpotensi apa sih? Nah, yang sekarang yang ingin kita bahas yaitu produktivitas itu apa sih? Kalau menurut saya, produktivitas itu adalah suatu kegiatan yang atau sifat yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Misalnya itu kayak kalau kita belajar mengerjakan tugas, itu hasilnya itu bakal dapat kita jadi lebih pintar atau cepat selesai. Bapak kita kerja itu kita bakal mendapatkan duit. Daripada kita membuang-buang waktu, mending kita melakukan hal yang Benar sih, benar. Nah, kalau aku pribadi ya, untuk produktivitas tuh tadi sama kayak yang saya bilang, untuk kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan. Nah, kan kita nih remaja di kampus nih, kayak kegiatan positif yang bisa kita lakukan, ikut UKM. Nah, kalau saya pribadi kan ikut UKM Spadiso, lalu juga sebelumnya ada ikut UKM Inggris gitu kan. Dan ada kalanya UKM itu ada kegiatan di luar gitu. Nah, itu bisa menambah value diri dari kita mengikuti kegiatan ini. Oh, kita pernah kita pernah ikut kegiatan ini, terus oh ya kita udah berpengalaman, jadi kita akan tahu ke depannya itu gimana. Dari UKM itu tuh kita bisa menambah relasi juga. Ya, benar. Untuk bisa? Saya ingin menambahkan ini, kalau produktif itu kan dari bahasa Inggris atau yang mana artinya produk itu hasil ya. Berarti kan sesuatu yang menghasilkan. Kalau tidak produktif berarti tidak menghasilkan. Berarti kan kalau produktif itu seseorang ingin berkarya atau menghasilkan sesuatu yang tentunya positif, berguna baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Oke, benar sih. Kalau produktif menurut saya itu kita dapat menghasilkan sesuatu dari yang kita kerjakan. Misalnya kayak baca buku, kita bisa mendapat ilmu dari situ dan menerapkannya. Gitu sih. Selain itu, potensi diri itu apa? Boleh Kak Bita? Kalau potensi diri itu ada kayak kelebihan dari diri kita. Mungkin ya tadi kita bisa ahli dalam suatu bidang, itu udah merupakan potensi diri sendiri kan. Kalau saya kan potensi saya mungkin mengikuti Spadiso yang suaranya mungkin bagus lah bisa dibilang. Terus potensi lainnya juga saya menyukai bahasa Inggris ya. Mungkin sedikit lebih fasih, tapi ya nggak begitu yang fluent. Itu sih yang menjadi potensi diri saya, dan sebenarnya masih harus ditingkatkan karena itu masih kurang. Jadi saya ingin potensi ini lebih meningkat dari waktu ke waktu. Setuju sih, saya kan juga ikut UKM ESC ya. Menurut saya di ESC ini saya mendapatkan banyak pengalaman, bisa jadi MC,
bisa mengetahui struktur MC itu kayak apa, dan melatih bahasa, melatih pronunciation dari ikut UKM itu. Jadi potensi yang saya dapatkan dari diri saya itu bisa berani tampil di depan, menunjukkan kemampuan yang saya bisa gitu. Kalau tadi kan kata Mbak Mita kan kalau potensi diri itu kan kelebihan dari diri kita. Dan dari saya cara mengenali potensi itu ya kita melihat kembali apa sih kegemaran kita, apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kita. Dan dari situ kalau kita udah dapat dari beberapa cara mengenali potensi diri, nah kita bisa lihat di mana kelebihan kita, apa sih kelebihan dari kegemaran kita tadi. Kalau menurut saya bisa disimpulkan dari pendapat yang lain ini, potensi itu mirip kemampuan ya, yang perlu digali lagi atau perlu diasah ya, perlu dikembangkan. Yang mana dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh potensi ini bisa berkembang bagi diri kita sendiri. Jadi kesimpulan dari pengertian remaja, kesimpulan dari mengenali potensi diri untuk menjadi remaja yang produktif menurut saya itu remaja yang mampu mengontrol emosinya, yang bisa berusaha untuk bijak dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan kemampuan yang dimiliki sehingga menjadi remaja yang produktif yang dapat menghasilkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan, seperti itu. Selain itu, di sini kami akan membahas tentang tahap-tahap mengenali potensi diri agar menjadi remaja produktif. Di sini saya mendapatkan tips-tips yang ada di dalam jurnal mengenali potensi diri untuk menjadi remaja produktif dari kemendikbud.go.id. Yang pertama ada memberikan pemahaman mengenai potensi diri terhadap remaja. Yang kedua ada memberikan pemahaman mengenai produktif itu apa. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai cara menjadi produktif. Dan yang keempat, mengenali potensi diri sendiri. Nah, yang pertama yang ingin kami bahas yaitu tahap nomor 1, memberikan pemahaman mengenai potensi diri. Menurut saya, memberikan pemahaman terhadap remaja mengenai potensi diri itu kita memberitahu apa sih pengertiannya gitu. Potensi ini kan kemampuan yang dimiliki remaja. Nah, otomatis kita harus menggali, harus nanyain tentang remaja itu, kemampuan kamu apa, kayak kelebihan yang kamu punya tuh apa gitu kan. Mungkin ada tambahan dari Desa? Oke, saya ingin menambahkan, kalau menurut dari jurnal ini, individu itu pasti punya kelebihan ya. Semua orang pasti punya kelebihan. Namun karena ini konteksnya remaja yang masih bingung dalam menemukan jati dirinya, kadang ada yang udah pasrah, apa sih potensi saya, apa sih kemampuan saya gitu. Ya, jadi kan tadi remaja itu masih mencari jati diri, jadi kadang dia mengikuti berbagai kegiatan yang kayak apakah potensi saya di sini, ataukah mungkin saya lebih cocok di sini, dan itu juga dipengaruhi sama lingkungan sekitar gitu loh. Jadi teman-teman keluarga itu mendukung untuk remaja itu mencari jati diri mereka. Kayak fakta di lapangan seperti teman kita dari kelas lain tuh banyak. Satu orang ini tuh ikut beberapa UKM yang ada di kampus kita. Dari situ mereka tuh mencari potensi yang dia punya gitu loh, kayak ikut radio wisata, ikut karawitan, ikut modeling. Nah, satu anak ini tuh mencari kelebihan yang dia miliki dari UKM mana nih yang cocok buat aku nanti. Untuk tahap-tahap mengenali potensi diri ya diulang lagi kayak tadi ya, memberikan pemahaman, misalnya kita memberikan suatu bahan atau jurnal bagaimana cara mengenali potensi diri, terus memberikan pemahaman sama remaja produktif, terus mengenali potensi diri. Nggak banyak sih dari saya, karena saya Kalau pengimplementasian pemahaman mengenai potensi diri untuk diri saya sendiri itu kayak merenungkan apa yang saya punya gitu, kelebihan apa sih yang aku punya. Kayak tadi yang saya sebutkan, oh aku paham akan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, berarti tempat saya cocok untuk menunjukkan potensi yang saya miliki itu UKM ini, UKM FC misalnya gitu. Kalau untuk
sendiri dari Mbak Shani bagaimana? Kayak misalnya tadi bilang Mbak Cynthia ya, karena saya paham bahasa asing, terus saya mengikuti UKM yang misalnya bahasa Jepang nih, saya mengikuti UKM Simpatiso. nggak bahasa Jepang kan NHK. dan itu tuh ya, bukan untuk sekedar mengenali potensi diri kita aja, ya tuh kita misalnya kita paham bahasa Jepang tapi kita juga pasti belum tahu ya tentang semua yang tentang Jepang. Kita untuk mengikuti UKM itu ya untuk menggali lagi kelebihan dari bahasa Jepang tadi. Dan itu juga bermanfaat untuk kedepannya. Benar sih, benar. Kalau dari bisa sendiri gimana? Kalau untuk proses belajar dan menggali potensi tentu penting ya kalau mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, khususnya seperti apa tadi? Ya, berbagai UKM itu. Nah, untuk yang kan itu ada yang udah menemukan potensinya, tapi ada juga orang-orang yang masih bingung nih potensi itu apa. Seperti yang tadi diceritakan ya, ikut semua UKM, itu kan, tapi kan ada dampak lainnya juga, lelah atau waktunya jadi terbagi-bagi. Tergantung anaknya sendiri yang bisa manage gitu ya kan. Dari Mbak Wita sendiri gimana? Dari tadi kita ngomongin potensi diri ya, kayak yang paling penting tuh juga selain mencari jati diri apa itu, kita juga melakukan pendekatan tuh juga dengan sesama manusia gitu loh. Itu penting banget itu untuk meningkatkan potensi diri sebenarnya, karena kita nggak mungkin ngelakuin semuanya tuh sendiri, kan? Kita remaja kita selalu sama-sama, dan potensi diri itu bisa juga dicari bersama-sama. Udah gitu aja. Oh, jadi melalui implementasi bersama gitu ya, antar interaksi sesama manusia gitu maksudnya. Oke, yang kedua, memberikan pemahaman mengenai produktif itu apa sih? Kalau menurut saya ya, memberi pemahaman mengenai produktif kepada anak itu gak ujuk-ujuk produktif tuh ini gitu. Kita juga harus mencontohkan gitu, kayak mencontohkan gimana sih caranya jadi orang produktif. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya bangun tidur kita nggak boleh pegang gadget ataupun elektronik yang lain, bisa diubah dengan membaca buku gitu kan, mencontohkan hal-hal baik yang menghasilkan sesuatu gitu. Kalau menurut kita, Kalau saya kita bangun tidur nih, produktivitas tuh mungkin sebagian orang nyari HP update status. Kalau saya lebih ke bangun tidur, oke lah lihat HP tapi untuk lihat jam waktu. Terus saya bangun untuk sedikit bergerak, entah itu ke kamar mandi. Habis itu saya lebih kayak tiap pagi itu minum air hangat. Karena itu bagus banget kan buat tubuh dan juga melancarkan organ tubuh juga. Nah, mungkin ya. Terus setelahnya itu kalau misalnya ada kegiatan di kampus, mungkin belajar, ya siap-siap untuk kampus. Tapi kalau nggak ada, mungkin bisa membantu ibu melakukan pekerjaan rumah. Apalagi kalau waktu luang kan bisa dipakai buat hobi. Kayak saya suka kayak masak, bantu orang tua masak atau nyapu, nyuci gitu, bagian dari aktivitas saat libur gitu. Kalau dari sana, memberikan pemahaman mengenai produktif kepada remaja itu kayak apa gitu? Implementasi kalau implementasi Kepada remaja itu, kita remaja itu kan usia produktif itu kan dari usia 15 sampai 64 tahun. Dan biasanya kalau dari usia 15 sampai 64 remaja itu kan lagi kepalanya ya, kadang agak susah dikasih tahu gimana caranya supaya kita bisa melakukan kegiatan produktif. Untuk solusinya itu ya tadi bilang Mbak Siti, ya kita bukan ujuk-ujuk cuman memerintah, kita juga harus mencontohkan. Tapi ya rasanya kalau untuk usia segitu agak susah. Kalau dari mana ada solusi untuk memberikan arahan untuk anak yang Kalau keras kepala. menurut saya sendiri ya, produktif itu kan mirip disiplin.
Jadi kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau dia emang ingin produktif, berubah, ya tekankan sendiri pada dirinya. Jangan cuma sebentar langsung berapa kali menyerah. Ya tapi kadang kita juga kayak perlu dorongan gitu loh ya orang lain kayak gitu, semangat. Kan kalau sendiri tuh ya tadi kayak kita bilang kita butuh orang lain, kalau sendiri tuh kadang malah butuh orang lain buat mendorong, ayo lah bisa tapi gitu. Mungkin harusnya orang tuanya ya harus dilatih dari kecil dulu. Kegiatan produktif itu harus dilatih dari kecil untuk menjadi sebuah kebiasaan dan kayak susah. Intinya dari diri sendiri sih, harus menanamkan niat dulu. Kalau kita udah niat pastinya harus dijalankan gitu. Dan proses menjalankan produktif itu butuh dukungan, support gitu loh ya, seperti yang disampaikan dosa dan kita itu. Untuk yang berikutnya, memberikan pemahaman mengenai cara menjadi produktif. Ini hampir sama ya kayak yang nomor 2 gitu. Mungkin yang ini lebih ke prosesnya nggak sih, kita ngasih tahu gitu. Kamu bisa melakukan hal produktif, misalnya workout gitu kan. Masih tahu gitu. Kamu kalau ngelakuin ini kamu bakal dapat ini loh gitu. Setiap melakukan pasti Lebih ke ininya ya, pengerjaannya gitu loh. Kalau yang nomor 2 kan memberi pemahamannya dulu nih. Yang nomor 3 udah lebih ke caranya apa sih kamu mau lakukan gitu. Kalau dari Mbak Vita sendiri memberikan pemahaman mengenai cara menjadi produktif. Cara menjadi produktif ya kayaknya udah dibahas tadi berkali-kali ya, menanamkan motivasi pada diri sendiri bisa, terus dorongan dari orang lain, dukungan dari orang lain, terus apa lagi ya? Kalau menurut aku sih ini kayak lebih ngajak gitu loh. Yuk kita ini yuk workout bareng yuk. Nah gitu. Mengajak hal positif gitu yang menghasilkan gitu ya. Siapa tahu kalau sendiri kan malu, kalau pasti kalau banyak orang kan lebih berani gitu. Ini sih. Kalau menurut kita sendiri gimana? Kalau dalam praktis saya sendiri ya, kalau misalkan dalam seminggu itu ada workout 2 kali, memang benar kalau ngajak temen emang lebih seru. Pastinya kan ada manfaat tuh. Kadang kita juga nggak harus malu. Perubahan baru dari sini juga lebih bagus, bisa menambah percaya diri, tentu juga lebih sehat. untuk memberi pemahaman mengenai cara. Nah tadi kan yang nomor 2 kan dibahas tentang pemahaman doang sama pemahaman doang. Itu kan caranya. Ya, diulang-ulang lagi ya kayak tadi ya. Karena dalam kegiatan sehari-hari misalnya kayak saya ngajak teman saya ke kampus gitu. Ya produknya lah daripada dibandingkan saya daripada di rumah doang. Apalagi kita sebagai anak kuliahan ya pasti ngajarnya ngegas yuk. Jam berapa di mana gitu kan. Lebih ke ininya sih, topiknya atau enggak bahan yang kita pakai untuk mengajak seseorang melakukan hal yang produktif gitu. Bisa boleh tanya nggak? Boleh. Kalau produktif itu harus dalam hal positif doang atau kan tadi menghasilkan kan? Itu dalam positif doang atau negatif juga boleh dibilang katakan produktif. Produktif yang hal yang menghasilkan negatif itu kayak apa? Kalau contoh produktif negatif itu seperti apa? Ada semua. Tapi kan itu menghasilkan kan? Jiwa-jiwa lawaknya keluar guys. Gimana itu? Produktivitas, Silakan. produktivitas negatif kayak maaf mencopet. Nyopet itu lebih banyak dampak positifnya nggak sih? Atau dampak negatif? Positif untuk diri sendiri ya tapi itu bisa dikatakan produktif atau enggak? Itu tadi cuma contohnya satu ya, contohnya dan ini maksud yang lain itu apa gitu. Produktif dikejar warga bisa lari gitu. Iya benar kita bisa makan Negatif nggak jauh-jauh paling ditangkap. Karena setiap kegiatan ada konsekuensinya kan. Bener. Berarti bisa dikatakan produktif dong. Produktif dan negatif itu gak dicontoh ya. Emang bisa dikatakan produktif tapi tidak untuk dicontoh. Mbak Syam
bisa aja ya. Next to the topic yang terakhir, mengenali potensi diri. Balik lagi ke awal, mengenali potensi diri. Seperti pembahasan yang pertama ya, apa itu potensi? Kalau menurut KBBI sih, potensi itu kemampuan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kalau menurut Mbak Wita sendiri gimana? Mengenali potensi diri. Ya kalau mengenali potensi diri kayak tadi sih lebih kayak kita mengikuti banyak kegiatan nih. Kita pasti setelah mengikuti, mendalami, kita tahu oh ternyata bidang saya ini bukan yang ini gitu. Itu mengenali kan, salah satu mengenali. Terus kita juga bukan riset sih, lebih ke diri sendiri itu kayak Evaluasi diri. iya evaluasi diri gitu. Kalau yang saya sendiri ada tambahan. Ini mirip seperti yang awal tadi ya. Ini kan kita mencari apa sih nilai kita, apa value kita, apa sih yang kita bisa. Itu aja. Kalau tadi kan pertama kan saya bilang mengenali potensi diri itu kan mengenali karakter kita, mengenali kegemaran kita, terus melihat kembali aktivitas kita sampai ke awal. Nah setelah kita melakukan tadi, kita melakukan beberapa kegiatan itu, kita harus melakukan introspeksi diri dan pengukuran kemampuan kita. Misalnya kita punya kalau kita jadi bilang punya potensi diri, misalnya udah dapat nih kita nih sukanya lebih kita di sini. Kita juga harus melakukan pengukuran, kita sanggup nggak? Nah kalau kita melakukan pengukuran tadi, ya kita ya bisa melakukan pengembangan dari itu yang kita dapat. Untuk kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan hari ini yaitu tergantung remaja itu sendiri ya, bisa menanamkan hal-hal positif atau tidak di dirinya sehingga dia dapat mengembangkan dirinya dari potensi yang dia miliki dan dapat produktif untuk mengisi waktu-waktu luang mereka gitu. Menurut saya begitu sih. Kesimpulan dari yang lain? Kalau dari saya cuma satu kata, kalau kesimpulan dari cara mencari potensi diri, komitmen. Ya. Keren. Kalau dari saya jangan menyia-nyiakan masa muda Anda untuk hal yang tidak perlu. Benar-benar. Kalau dari saya, be yourself, be brave, be positive. Mantap. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak Shani, Mbak Wita, dan Mas Yosa. Cukup sekian dari podcast kami. Selamat siang semua, bye-bye.